Pacitan. Wah, kalau gitu udah lama di Pacitan ya? Udah lama. Dari tahun 2017. 17 Maret 2017. Ya. Kalau di Pacitan tuh Bapak ini ada hobi yang mungkin sama juga dengan saya. Apa itu? Iya. Badminton sedikit boleh sombong lah. Iya. Dua kali juara bertahan. Dua kali juara bertahan. Jadi tak terkalahkan, juara umum, juara 1, medali emas. Dapat medali emas. 2 kali berturut-turut. Tepuk tangan dong. Guyon, Mbak. Oh iya. Perbanyak guyon dengan teman-teman. Banyak guyon. Kalau kita caklek itu malah dijauhi sama teman-teman. Halo Power People, lama sekali kita tak jumpa lagi ya. Sebelumnya kita akan menyapa dengan sebuah pantun. Jangan lupa cakepnya ya. Gimana teman-teman, cakepnya? Lapar. Lapar karena kita hari ini puasa. Oke, bangun pagi langsung sarapan. Cakep. Sebelum pergi ke UP Tenayan. Cakep. Hati tergerak untuk ucapkan. Cakep. Salam pembuka untuk kalian. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih dengan salah satu asmen di UP Pacitan yang sebentar lagi katanya mau terbang ke luar negeri. Oh, bukan luar negeri sih, luar Jawa. Siapa sih asmen yang mau pergi nih ke luar Jawa? Yaitu Bapak, namanya siapa? Ashadi. Oh, Ashadi ya. Dan hari ini kita akan ngobrol sama Pak Ashadi, yaitu asmen pemeliharaan listrik di UP Pacitan. Oke Pak Ashadi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Puasa nggak Pak hari ini? Jelas puasa lah. Alhamdulillah. Oh iya. Puasa. Sebelum lanjut ini saya mau tanya Pak, kok namanya cuma Ashadi kenapa Pak? Karena dulu kan itu orang-orang terkenal kan tuh cuma satu aja ya. Oh gitu. Soekarno, Oh. Soeharto, iya cuma satu aja. Oh gitu. Tapi ada tambahnya Insinyur Soekarno gitu loh Pak. Bapak Insinyur Ashadi. Ada namanya, ada maknanya nggak Mbak? Pak Ashadi itu apa? Ashadi kan kata-kata asyhadu ya bersaksi. Oh, asyhadu alla ilaha illallah. Oh, iya. Bapak saya bersaksi. Bersaksi apa ini? Saya anaknya untuk agama. Oh, amin. Oke, baik Pak Ashadi. Ini dengar-dengar Pak Ashadi mau pergi ke Tenayan. Kok pergi sih? Mutasi dari UP Pacitan ke Tenayan gitu ya Pak? Iya. Udah SK-nya per tanggal berapa Pak? SK kemarin itu saya terima di hari Jumat tanggal berapa ya? Tanggal 6 ya. Cuman untuk di SK tertulis per 1 Maret. Per 1 Maret sudah pindah ke Tenayan sebagai Asmenhar. Oke. Untuk kelanjutannya nanti kita bahas lagi ya Pak. Oke, siap. Gimana sih mutasinya, kok bisa jadi mutasi seperti itu. Tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu nih sama Pak Ashadi. Pak Ashadi itu sebelum di Pacitan itu di mana? Kemudian rumahnya Pak Ashadi di mana? Oke, mungkin terkait biodata saya ya. Jadi saya itu alhamdulillah keterima di PJB di tahun 2009 ya, 2009. Cuman pengangkatannya 2010 kan OJT-nya setahun. Nah, SK pertama itu pengangkatan di sebuah PLTA di Kabupaten Malang, tepatnya di Karangkates, PLTA Sutami. Oh, PLTA Sutami. PLTA Sutami ini salah satu unit pembangkit yang dimiliki oleh UP Brantas. Oh, masuk di UP Brantas. Di UP Brantas gitu, benar. ya? Jadi dulu saya ditempatkan di Sutami sebagai asisten engineering listrik PLTA Sutami atau di bagian pemeliharaan. Kemudian di tahun 2016 akhir, 2016 di Januari 2016 saya dapat SK sebagai sebagai engineering teknologi owner di UP Brantas juga. Jadi dari PLTA Sutami naik ke kantor unitnya. Nah, jadi kalau di Brantas itu ada beberapa PLTA di gitu Brantas ya? itu ada 13 PLTA. 13 PLTA, salah satunya PLTA Sutami. Nah, gitu. di tahun 2016 itu saya dapat SK penempatan di engineer UP Brantas sebagai staf di teknologi owner atau kalau di Pacitan itu namanya CBM ya. Oh, di CBM. Kemudian 2016 berjalan setahun dapat SK lagi Mbak cari. Dapat SK lagi kemana? Ke Pacitan. Wah, kalau gitu udah lama di Pacitan ya? Udah lama. Dari tahun 2017. 17 Maret 2017.
itu dapat SK lagi kebetulan sebagai dulu namanya supervisor senior ya, supervisor senior CBM. Di SPP CBM itu sampai di tahun 2021 ya. 2021 sekitar 4 tahun 5 tahun ya. Kemudian setelah di supervisor CBM itu di tahun 2021 dapat SK lagi. Geser ke SO turbin. Oh, SO turbin. Jadi asmen SO turbin. Tapi tetap di bidang engineering. Tetap di engineering. Jadi 2022 sampai 2004 itu geser ke hard listrik. Jadi tetap dibaca jadi sudah tiga bidangnya. Yang pertama sebagai SPV senior di CBM, kemudian selanjutnya di SOT, dan yang terakhir di Juli 2024 itu dapat SK sebagai asmen hard listrik di UP Pacitan. Ya. Jadi asmen hard listriknya itu berapa bulan, Pak? 6 bulan. Baru 6 bulan. Sudah baru 6 bulan. Dapat SK lagi. Tapi kalau dilihat dari perjalanannya Bapak tadi, di awal itu Bapak kan memang di hard listrik kan? Iya, di Sutami. Kembali ke listrik, kemudian baru ini lagi. Ya. Oh ya, kayaknya memang harus seperti itu, Pak. Jadi nanti nanti balik lagi lah ke sini jadi manajer, Pak. Manajer apa? Saya sih cita-cita aku tetap kembali ke PLT Sutami. Oh, tetap ya. Ketinggian. Saya terus terang aja materi saya dari dulu nggak ada cita-cita jadi struktural. Yang penting kerja aja. Cuman ya terus dapat tanggung jawab terus aja nih. Iya, tapi kan memang kalau di NP itu juga ada ini kan Pak, kenaikan ini juga lah. Ya termasuk rezeki lah ya kalau gitu. Gimana Pak, rezeki atau bukan? Kalau bagi saya bukan rezeki, malah saya sebagai ini apa ya? Kalau kasih tanggung jawab itu kayak musibah buat saya. Oh gitu Pak, jangan Pak, jangan. Iya, karena itu kan amanahnya besar Mbak. Oh iya. Jadi dunia akhirat tanggung jawabnya itu kalau ya selain apa ya, selain ngurusi Allah juga ngurusi orang. Nah, juga. Tapi karena sekarang kan memang sudah diamanahkan ke Bapak dan biasanya amanah itu adalah mencari orang yang tepat kan Pak. Memang gimana Bapak kan sudah siap kalau gitu ya, karena sudah diamanah ini. Ya kalau sudah dikasih SK ya mau nggak mau harus siap. Oh siap. Sudah tanggung jawabnya kita juga. Jadi ya mungkin perusahaan melihat kita siap ya, walaupun saya secara pribadi menganggap saya nggak siap. Cuman karena perusahaan sudah ngasih SK ya mau nggak mau kita harus jalani sesuai dengan tanggung jawab. Ya betul-betul, karena mungkin dilihat dari pengalamannya Bapak juga ya yang sudah bertahun-tahun dari PLTA Sutami akhirnya di Pacitan ini dan juga udah pindah-pindah bidang juga ya. Ya mungkin itu salah satu faktornya ya. Ya. Saya jadi penasaran ini kenapa sih Bapak kok bisa suka sama PLTA Sutami? Itu gimana maksudnya? Apakah suasananya itu memang menyenangkan atau gimana kok? Mungkin analoginya gini, sepandai-pandainya itu seperti tempat lahir kita ya. Jadi rumahnya Bapak itu di situ? Iya, jadi rumah saya itu di Kepanjen. Dapat istri orang Kepanjen juga. Jadi dapat jodoh orang sana. Jadi pertama kali kerja dapat kerja yang istilahnya lumayan lah. Kan sebelum di PJB saya itu sudah kerja di perusahaan swasta. Oh, udah pernah. Cuman yang menurut saya yang benar-benar mensejahterakan karyawannya ya PJB inilah di atas sekarang NP ya. Jadi pertama kali saya merasa kerja nyaman, terus bisa enjoy ya di PLTA Sutami itu. Suasana kerjanya nyaman juga. Itu langsung di unitnya gitu ya Pak? Sutami. Oh di unitnya Sutami ke daerah Kepanjen? Karangkates. Jadi itu seperti kampung halaman kedua saya. Saya kan aslinya dari Sulawesi ya. Oh aslinya? Sulawesi. Solo. Tapi memang aslinya Bapak dari luar Jawa, Sulawesi. Aslinya memang dari Sulawesi, dari lahir dan besar di Sulawesi sampai SMA, kemudian kuliah di Malang. Oh, kuliahnya di Malang. Akhirnya menetapnya di Malang. Tapi Bapak Ibu masih di Sulawesi. Masih di Sulawesi. Masih di Sulawesi. Dan Bapak kadang tiap tahun juga ke sana. Insya Allah kalau nggak ada aral ya pulang. Cuman tahun kemarin nggak pulang karena overhaul di Pacitan. Oh gitu. Dan sekarang juga ini overhaul ini. Makanya saya nggak tahu ini pulang apa lagi. Jadi kayaknya sudah 2 tahun nggak pulang Lebaran nih di kampung ini. Tapi kalau Tenayan ke Sulawesi jauh Pak? Ya jauh. Oh, saya nggak tahu. Ini lihat petanya ini. Jauh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Ya IPS saya nggak bagus ini kalau gitu. Waduh, geografinya gimana ini?
Oke. Ya. Jadi mungkin nanti kalau ada kesempatan bisa pulang lagi. Lah mungkin nanti Mbak Cari bisa jalan-jalan ke Tenayan atau dapat SK. Oh, saya jalan-jalan aja kalau Sebagai SK-nya. tim leader di sana bisa ya. Nanti saya diundang aja Pak jalan-jalan. Saya punya teman di Tenayan itu yang juga pegang culture itu, Mas Koko. Koko. Oh iya kan, ya. Betul. Nanti kalau di sana Bapak kemarin udah ke sana. Sudah. Nah, gimana ininya tempat wisatanya? Kalau di Pekanbaru itu untuk tempat wisatanya sih nggak ada ya. Oh, nggak ada. Nggak ada. Jadi sana kan kota apa ya? Kotanya masih kota baru, masih belum terlalu lama. Jadi saja sebelum belum hunting atau explore Pekanbaru ya. Cuman kalau info dari rekan-rekan di Tenayan itu untuk wisatanya itu malah ke area Sumbar, Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat. Kayak apa? Bukit Tinggi. Oh, lebih ke bukit bukan laut. Kalau di sini kan banyak laut tuh, Pak. Kalau di Pekanbaru kan di tengah-tengah, Mbak. Dia tengah-tengah Pulau Sumatera. Jadi dari laut sekitar 6-7 jam, masih jauh. Masih jauh. Tenayan itu apa? PLTU. Dia cuman bukan pinggir laut, dia di tepi Sungai Siak. Oh, kalau gitu batu baranya lewat sungai. Jadi di Tenayan itu ada 2 moda transportasi batu bara. Yang pertama tongkang lewat sungai, yang kedua truk lewat darat ya. Oh, jadi dari lautnya itu langsung diangkut truk dibawa ke Tenayan. Oh, enggak, di Sumatera kan banyak tambang batu bara yang di darat ya. Oh, langsung ngambil iya, Pak. Dari tambang diangkut pakai truk lewat jalan darat masuk ke PLTU. Iya. Wah, kayaknya baru sedikit aja ke Tenayan udah paham nih Tenayan seperti apa. Sebelumnya udah pernah ke sana, Pak? Belum pernah. Wah, kayaknya bakalan ini di Tenayan bakalan gimana? Kerasan. Ya, dibuat kerasan lah karena Oke, karena sudah Oke, Mbak, kita tadi udah ngobrolin masalah Tenayan ya, ini malah beberapa ada sedikit nih yang di Pacitan juga. Yeah. Kalau di Pacitan itu Bapak ini ada hobi yang mungkin sama juga dengan saya. Apa itu? Bulu tangkis lah. Badminton sedikit boleh sombong lah. Iya. Dua kali juara bertahan. Dua kali juara bertahan. Jadi tak terkalahkan, juara umum, juara 1, medali emas. Dapat medali emas. 2 kali berturut-turut. Tepuk tangan dong. Kemarin Mas Lama dapat apa, Mas? Dapat perunggu. Selamat. Apa silver? Selamat aja. Enggak, kemarin dapat kok yang ketiga itu. Yeah. Tapi itu karena memang timnya. Timnya. Kalau kita kan sebagai pelengkap aja. Tapi mungkin keberuntungan juga loh Pak. Kalau nggak ada Bapak mungkin nggak juara 1 gitu. Mungkin. Kenapa Pak kok suka sama bulu tangkis Pak? Bisa gerak semua ya badannya. Mulai dari kepala, jari. Mulut juga kayak. Mulut itu teriak-teriak gitu. Iya. Sama dengan futsal ya. Futsal juga. Sama Mas Fani juga. Itu sering futsal juga. Tapi kalau badminton nggak ada pilihan, Mbak. Yang setiap hari ada kan badminton. Oh iya. Jadi bingung mau ngapain di kamar kan? Benar. Akhirnya badminton. Ya, kalau pulang kan bingung kan, kalau jam 4 saya kan di dormi ya, nggak nonton di dormi ngapain. Nah, yang ada kadang di badminton. Kalau futsal kan cuma 2 kali seminggu ya, Selasa sama Kamis itu. Sama ini juga kayaknya apa yang basket itu juga Bapak? Iya, basket itu pasti. Cuma setelah cedera agak takut, Mbak. Kenapa kok cedera, Pak? Jari tulang di sini tuh patah. Kok bisa, Pak? Oh, yang kemarin ya, kemarin sempat di gips itu. Jadi sempat main tanding sama teman-teman, ya sparing lah. Terus ya accident namanya olahraga pasti. Jatuh atau mungkin pas ini? Ya kena bola sama rebutan sama rekan-rekan lah. Oh, sampai gitu. Ya accident ya namanya apa saja. Iya. Tapi ketika kita olahraga itu udah nggak mikirin namanya hutang, namanya nggak kepikiran ya Pak. Terlepas semua beban. Betul. Sudah nggak mikir kerjaan, jadi stres di kerjaan, mikirin apa kerjaan, tapi gitu olahraga hilang. Ya, sampai trek-trek juga gitu. Ya, kalau gitu well-being-nya ini udah Pak meningkat ya kalau masuk di well-being-nya UP Pacitan itu Pak. Di bakar sirahnya. Benar, jadi dulu kan ini kan sarana olahraga kan baru sekitar 2-3 tahun ya. Dulu waktu pertama kali ini ya agak-agak stres juga, bingung mau kemana. Beberapa kali kita usulkan ke manajemen, terus sampai dulu ada seingat saya Pak Iwan Agung. Gitu, terus Pak Rahmano itu kita sampai minta berkali-kali, alhamdulillah pas zamannya Pak Dwi Juli itu direalisasikan. Alhamdulillah. Jadi akhirnya teman-teman bisa sebagai safety valve, betul, relief, stress relief, ya life
work life balance Nah, ya. Ya benar. istilahnya kalau Kerja istilahnya habis di itu. apa istilahnya di teknik itu seperti semacam safety valve. Kalau Iya. sudah pressure-nya tinggi Mm-mm. harus dilepas. Harus dilepas. Nah, ini lewat olahraga Gitu, ini. lewat olahraga ini. Oke, siap, mantap. Oke. Kalau ini Pak, apa jenis namanya? Selama di UP Pacitan ini kan Bapak udah pindah dari yang awalnya tadi di mana Pak? Di CBM. Kemudian di turbin, Iya. kemudian pindah lagi di listrik. Pengalaman apa yang Bapak dapatkan ketika berada di bidang-bidang tersebut, Pak? Mungkin yang berkesan itu semuanya berkesan sih ya. Mm-mm. Ini cerita pertama terkait CBM ya. Mm-mm. Dulu waktu saya pertama kali dapat SK dari Berantas ya, dari TO Berantas ke CBM Pacitan itu saya sebenarnya surprise agak deg-degan juga, agak ragu juga. Ragunya gini Mbak, kalau di PLTA itu kan equipment-nya sedikit ya, Iya. nggak sebanyak di Pacitan. PLTU. Nah, jadi kalau di PLTA cuma 10, di Pacitan ada 100. Iya. Sangat jauh perbandingannya. Sudah saya pikirin, wah ini saya nggak tahu sistem gimana. Terus akhirnya saya datang ke sini dan alhamdulillah ternyata teman-teman CBM itu sudah pintar-pintar. Oh, teman-teman CBM. Saya justru malah belajar Mbak. Saya itu belajar banyak dari teman-teman CBM. Belajar balancing, belajar termograf, itu dari teman-teman CBM. Saya justru belajar di sini. Jadi saya dapat ilmu dari teman-teman CBM Pacitan malah. Oh, malahan gitu ya Pak. Jadi Tapi ada nggak ilmu yang dari PLTA sebelumnya yang di ya mungkin lebih ke elektrik ya terkait DGA itu kan teman-teman dulu itu waktu saya kemarin itu cuman punya 2 alat Mbak. Jadi di CBM cuma punya alat vibrasi sama termograf. Yang untuk pengukuran analisa oil liter apa belum ada. Di Berantas sudah punya. Oh gitu. Dan alhamdulillah di sini saya mengusahakan untuk menggolkan itu dapat kita. Nah itu saya ajarin ke teman-teman DGA. Ya, jadi ada saling kolaborasi gitu ya. Yang awalnya Bapak belum ada tentang equipment yang lain, akhirnya ketika di sini ada penambahan ini, tapi teman-teman juga ada penambahan pengalaman di Berantas saya terkait DGA itu ya. Iya, kalau yang di turbin itu berapa tahun Pak kemarin? Di turbin 2 tahun kurang. 2 tahun kurang itu gimana kalau di turbin Pak? Di turbin itu mungkin proyeknya lebih itu ya. Saya terkait ini mungkin salah satu terobosan ya karena di NP belum punya terkait rotor flux. Jadi karena di kita di unit 2 itu 2 kali kejadian rotor ground, rotor short. Jadi tanpa ada indikasi awal. Jadi nggak ada early warning lah, early warning sistemnya nggak ada. Tiba-tiba langsung rotor short breakdown. Nah itu kalau rotor sudah breakdown lumayan 1 bulan harus bongkar untuk perbaikan, itu lumayan menggerus kinerja unit sama anggaran juga. Oh ya, kalau gitu sampai unitnya mati atau masih? Sampai mati, sampai unit mati sebulan lebih. Jadi kayaknya di SOC saya bersama dengan dulu Mas Sony yang sekalian, nah itu saya diskusi gimana kalau kita buat semacam atau ngadakan early warning system di rotor. Akhirnya kita sepakat untuk membeli atau pengadaan di AI itu rotor flux analyzer, sensor rotor flux. Jadi sensor rotor flux ini akan identifikasi atau membaca real time dari kondisi rotornya kita, apakah ada arus bocor atau kenaikan arus di rotor itu terbaca. Jadi rotor flux terjadi kan itu karena rotor short ground itu terjadi karena adanya bocor ya, isolasi bocor. Nah, kalau semakin besar isolasi bocor, maka flux yang di rotor kan akan semakin besar. Nah, ini sebagai indikasi awal. Jadi ada warning, early warning lah. Jadi dengan pemasangan sensor ini, harapan kita tidak terjadi lagi kayak kemarin. Jadi di awal, sudah ada identifikasi ini, indikasi. Makanya kita stop sebelum terjadi katastrofik. Jadi kita bisa mencegah kerusakan lebih parah. Oh iya gitu. Kemarin nggak diajukan inovasi Pak itu? Nggak tahu. Tapi sebelumnya kalau di unit-unit lain itu belum ada. Oh, jadi alhamdulillah Pacitan pertama untuk masang rotor flux Pacitan pertama. Wah, seharusnya kita bisa masukkan di inovasi itu Pak. Tapi kemarin mahal Mbak. Lah ya. Rotor flux itu untuk dulu sekitar 3M. Oh 3M, tapi udahan ya terpasang kalau yang unit 1 terpasang. Ini untuk unit 2 besok pas OH. Oh, pas OH di unit 2 untuk alatnya sudah ready. Wah, luar biasa kalau gitu. Tapi kemarin kayaknya Pak Sony itu juga ikut di
apa ya, dokumen expertnya tentang rotor generator juga kok kayaknya Pak. Tapi secara spesifikasinya lupa saya apakah itu juga apa enggak kalau yang Pak Sony gitu. Apa ya, tentang rotor generator juga. Oke Pak, kalau yang di Listrik. 6 bulan di listrik ini apa Pak? Kalau 6 bulan sangat cepat Baru ya. kenalan aja kayak. Iya, baru kenalan. Kalau di listrik sih saya mungkin yang terkait ini Mbak ya, overall chlorine plan ya. Jadi kita punya 2 chlorine plan ya, unit 1 dan unit 2. Nah, yang dimana chlorine plan ini tuh produksi klorinnya sudah mulai menurun dan belum pernah dilakukan overhaul. Nah, kemarin diskusi dengan teman-teman di listrik, kita bisa nggak lakukan overhaul ini? Nggak perlu pihak ketiga kan, kita swakelola lah, swakelola gitu, nggak perlu kita jasakan. Karena itu kalau overhaul lumayan budgetnya. Pertama belum terencana, terus kedua kita ambil kesempatan di SE ini saat ini. Kalau SE ini kan bisa mati, klorin bisa mati lama. Kemarin saya motivasi teman-teman, ayo kita bisa. Ternyata setelah kita diskusi dengan teman-teman SO juga, terus teman-teman kimia, ini kita eksekusi. Jadi chlorine plan itu kemarin overhaulnya dilakukan sama teman-teman listrik sendiri, tanpa jasa ke pihak ketiga. Teman-teman listrik luar biasa. Ya. Orangnya banyak, hasilnya pinter-pinter. Ya benar-benar. Kemarin juga banyak beberapa inovasi juga dari listrik juga Pak. Teman-teman juga dari itu. Yang EBT itu kan juga dari listrik juga. Terus kemarin ada juga yang ikut, yang terakhir itu ikut sama Mas Tio sama itu. Oh, yang Mas Slamet Subroto Award. Ya. Mudah-mudahan ini lolos. Ya, ini katanya udah masuk di seleksi tahap kedua. Gimana Pak? Kalau di sini tadi Bapak kan kolaborasi nih sama teman-teman, ada yang di listrik, ada yang di turbin, ada yang di CPM. Cara Bapak membentuk kolaborasi dengan teman-teman itu seperti apa? Karena tiap orang itu kan beda-beda ya. Iya. Ada kiat-kiat gitu Kak? Kan Bapak sebagai leader ya kalau di sini memiliki anak buah yang komunikasi sih Mbak. Komunikasi. Jadi saya rasa teman-teman itu punya karakter sendiri-sendiri lah. Betul. Ya kita dekati dengan cara beda-beda sendiri juga. Sendiri. Jadi nggak sepanjang saya dekati, contohnya sebut nama nggak ini? Gitu. Saya pakai yang A ini pakai agak strength, yang B agak slow. Iya. Kalau gitu Bapak udah pakai ilmu manajemen juga ini. Manajemen. Karena beda-beda orangnya. Terus kedua guyon Mbak. Perbanyak guyon dengan teman-teman. Ya, perbanyak guyon. Gitu kalau kita saklek itu malah dijauhi sama teman-teman. Gitu ya Pak. Tapi ada kendala nggak Pak selama kan udah berganti-ganti staff juga ini dari udah 3 kali. Alhamdulillah sih nggak ada ya. Nggak ada. Kalau pas di PLTA STAM itu Bapak staff atau? Staff. Staff. Jadi mulai di Pacitan ini Bapak jadi leadernya gitu ya. Nggak ada kendala sama sekali ya Pak yang di CPM. Alhamdulillah sih nggak ada. Alhamdulillah teman-teman semua itu mungkin karena kita komunikasinya terus intinya guyon ya, sering guyon dengan teman-teman akhirnya. Dan ikuti hobinya mereka. Wah, ini apa aja itu Pak? Hobinya ada yang pengen PS. Bisa, walaupun sedikit. Kalau ada nggak hobi yang mereka suka tapi Bapak nggak bisa? Mungkin ada si listrik itu, si Doni, hobinya main Tamiya. Iya sama anaknya. Anaknya juga ya. Itu juga dia kayaknya dipertandingkan. Pertandingkan Mbak itu. Iya. Saya nggak senang. Itu tapi Mas Doni juga sudah bisa ditaklukkan kayaknya. Intinya guyon Mbak. Iya. Bisa guyon itu akhirnya bisa nurut anaknya. Iya, oke. Jadi salah satunya ilmu manajemennya untuk staf guyon ya. Guyon. Jangan saklek. Jangan saklek. Oke Pak. Apalagi ya ini yang mau ditanyakan. Ini pencapaian Pak. Pencapaian selama berkarir Bapak di Brantas maupun di sini menurut Bapak yang paling ternyata saya bisa melewati challenge yang mungkin saya tidak pernah rasa bisa saya capai gitu, ada Pak? Ya ini di Pacitan ini Mbak, saya nggak pernah, tadi kan di awal saya bilang nggak pernah membayangkan jadi leader. Ternyata di sini sudah bisa jadi 3 kali leader ya untuk beda. Saya nggak tahu kok bisa 3 kali ya. Nah, iya. Perasaanku ya biasa-biasa wae.
Tapi anu ya Pak, kayak pencapaiannya sudah alhamdulillah maksudnya sudah sesuai dengan rencana Bapak, misalkan sudah sampai titik atas gitu ya, maksudnya di CBM itu saya sudah memang benar-benar menjadi leader yang baik untuk teman-teman gitu, atau ada sesuatu yang memang belum Kalau itu tercapai? saya nggak bisa nilai diri saya sendiri, Mbak. Apakah Nggak saya bisa. sudah, saya belum bisa. Tapi dari versinya Bapak sendiri, insya Allah sudah memberikan yang terbaik. Ya, untuk kalau teman-teman dari saya sih juga. intinya sudah berusaha untuk selain menjalankan tanggung jawab saya untuk memenuhi segala kewajiban saya. Masalah itu apakah sudah tercapai atau enggak, saya nggak bisa nilai. Nggak bisa menilai itu ya. Tapi insya Allah sudah memberikan yang terbaik untuk teman-teman juga. Ya. Insya Allah, soalnya dipindah 3 kali. Pindah juga kan nggak boleh satu jabatan berapa tahun itu ya juga ya. Ini masih 6 bulan malah ini. Iya. Oke. Kalau ini nanti istri sama anaknya di mana Pak? Di Malang ya? Istri sama anak kebetulan di Kepanjen ya. Di Kepanjen. Untuk nanti ke Pekanbaru nanti lihat kondisi dulu. Nanti lihat kondisi. Iya. Di sana anaknya Bapak 2 orang ya? 2 orang. Cewek, cowok. Cewek. Kelas berapa Pak? Yang cowok pertama itu kelas 4. Kelas yang 4 kelas SD. SD, yang cewek itu kelas 2. Kelas 2. Oh, sudah cewek cowok. Ada rencana mau nambah lagi Pak? Kalau saya mau. Kalau istrinya? Nah itu. Perlu dinego dulu lagi. Perlu nego ini. Oke Bapak, terus ini Pak, ketika Bapak udah berkolaborasi dengan teman-teman, dengan apa ada kolaborasi dengan bidang lain juga Pak? Itu tadi sering kita harus kolaborasi Mbak ya. Kalau kita nggak kolaborasi malah nggak bisa jalan kerjaan. Contoh di CBM itu, CBM kalau teman-teman mau balancing ya harus kita kolaborasi dengan teman-teman mesin gitu. Dan kolaborasi di UP Pacitan itu seperti apa Pak? Saya rasa paling anu di sini Pacitan. Iya. Jadi mungkin dulu awal-awal mungkin masih karena masih ada, dulu kan saya 2017 kemarin kan masih istilahnya masih ada yang senior, ada yang junior kan. Masih agak kaku, ada gap lah. Tapi begitu berjalan waktu asmennya diganti, sudah seumuran semua lah, cair Mbak, sudah cair dan enak di Pacitan itu paling enak kerja menurut saya ya. Saya bandingkan di Berantas, di Pacitan ya pertama Berantas lah. Tetap karena saya mau balik Berantas. Berantas lah. Cuma kalau dari sisi teamwork Pacitan saya akui. Jadi antar bidangnya itu gampang Mbak, kita minta tolong ke bidang mekanik, bidang instrumen, semua operasi sudah cair, sangat cair untuk kerjasamanya, kolaborasi antar bidang. Tapi ya memang beberapa kali saya podcast bapak-bapak yang mutasi itu memang salah satunya di Pacitan itu memang di kolaborasinya atau teamworknya itu memang bagus lah Mas. Teamwork jadi karena orang Jawa juga mungkin ya Pak. Iya karena apa Mbak ya, kerjanya itu dan sini tuh sebenarnya gimana biar cepat selesai, kalau ada masalah biar cepat selesai masalah. Jadi nggak nyala-nyalain ini siapa, langsung aja ya kita kerja bareng-bareng biar cepat selesai. Saya senangnya di Pacitan gitu. Oh iya, kalau gitu ini tadi udah tahu senangnya di Pacitan. Ada hambatan nggak Pak selama di Pacitan? Hampir berapa tahun kalau di sini? 8 tahun. 8 tahun ya. Ada hambatan nggak? Jauh dari keluarga. Nah ini salah satu yang gimana Mas? Sama nggak Pak Yuri? Gimana tuh? Pak Yuri itu, Mas Slamet ini juga jauh dari keluarga. Iya. Hambatannya itu jadi apa ya? Pulang seminggu sekali. Dan tahu kan rutenya kan itu agak ekstrim juga. Ekstrim. Mungkin kalau rutenya lurus-lurus saja mungkin lempeng-lempeng aja sih. Cuma karena rutenya itu berliku-liku ya selain capek di fisik, capek di pikiran juga. Di pikiran juga. Iya. Oke, baik. Kayaknya kita tadi udah ngobrol banyak masalah teman-teman kolaborasi. Ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman Pak? CBM kan sudah pernah ini, kemudian ada turbin, ada listrik. Ada yang mau disampaikan ke teman-teman Pak? Buat teman-teman aja ya, semua baik CBM, SOT maupun di listrik ya. Kalau kita dikasih kerjaan tanggung jawab itu laksanakan dengan penuh tanggung jawab sampai selesai. Sampai selesai. Ya, gitu. Jadi jangan harapkan yang lain lah, jangan harapkan mau dapat apa, karena kita sudah dibayar sama perusahaan. Jadi kita dibayar itu untuk melakukan pekerjaan, jadi harus sesuai dengan job yang kita diberikan. Jadi masalah kayak saya jabatan apa itu tidak usah dipikirkan. Menurut saya itu bonus malah. Bonus benar. Karena Anda sudah dibayar sama perusahaan, berarti kewajibanmu harus kamu penuhi. Gitu. Ketika kita tidak menginginkan sesuatu yang lain, malah ketika malah dapat. Malah dapat gitu ya, benar-benar. Ya itu rezeki yang tadi sangka-sangka memang ya Pak. Ya, seperti itu. Saya bukan rezeki itu.
balik lagi. Kembali lagi. Tapi Musibah. kalau menurut saya, kalau di sisi karir, insya Allah itu adalah mungkin jalannya Bapak lah. Nanti insya Allah ketika ini Bapak balik lagi ke Jawa dengan Amin. karirnya yang meroket lagi seperti Amin, jargonnya UP Pacitan. Meroket. Meroket. Sekarang meroket itu sudah sudah di mana-mana ya. Iya. Sampai kantor pusat kan buat to the moon. Itu To kan the moon, iya. ngambil dari meroket juga itu. Dari munsutnya itu loh Pak, munsutnya Iya, PLN. Kan gini. Nah, Berarti PLN nyontoh Pacitan dong. Pacitan. Kita meroket kan kita. Karena itu Trenggalek, Pak. Iya. Trenggalek kan juga meroket. Berarti PLN nyontoh Pacitan dong itu. Ya, gini Kan semua. kalau kita bicara masalah hak cipta ya. Ya, Kan duluan Pacitan Iya. meroketnya itu. gara-gara ada munsut. Iya. Oke, apa lagi ya Pak? Gini lagi Pak, saya tanya. Ini tadi kalau di UP Pacitan Pak, ini tadi kita kan berada di Kopi Ketan, konten pintar keluarga Pacitan. Ini salah satunya program yang mungkin salah satu programnya masuk Wilbian ya Mas? Masuk apa ya? Wilbian ya? Sosial ya. Menurut Bapak gimana Pak? Ada ini enggak? Masukan atau apa biar Kopi Ketan tetap mengudara? Mungkin harus banyak promosi ya. Nah, gimana promosinya Iya. Pak? Saya juga butuh inputan ini. Karena saya lihat Kopi Ketan itu ya paling Kopi Ketan kalau ada Mutasi. podcast baru, Kopi Iya, Ketan iya. itu baru diinfokan ke YouTube. Mm-mm. Nah, kalau bisa ya jangan pas mutasi aja. Mm-mm. Jadi teman-teman inovasi bisa Mm-mm, diundang. bisa diundang juga masuk-masuk. Nah, terus Oke Mas Fun. teman-teman yang kemarin juara bulu tangkis, badminton, juara futsal diundang juga. Oh gitu. Nah, jadi semakin banyak konten kan semakin gitu. bagus kan. Dan sering dipublikasikan lah, diinfokan ke grup itu. Ke grup, oke teman-teman dari UP Pacitan yang mau gabung di podcast Kopi Ketan juga boleh loh. Ngobrol sama Mas Fani aja. Mas Fani sebenarnya butuh asisten sama Mas Slamet itu, sama Mas Sukron. Jadi jangan lupa gabung di Kopi Ketan. Oke. Oke Pak, satu lagi kalau gitu, yang terakhir ini ada quote motivasi untuk teman-teman nggak Pak? Yang selama ini menurut Bapak bisa memotivasi Bapak sendiri maupun memotivasi teman-teman yang lain. Apa ya? Itu sih bila kamu, ini seperti saya dulu pernah saya sampaikan ke teman-teman juga. Kalau kamu gagal, ingat masih banyak orang yang lebih sering gagal dari kamu. Oh gitu. Coba terus sampai kegagalan itu bosan menghampirimu. Wah, tepuk tangan dong. Kalau kamu gagal, ingat masih banyak yang sering gagal. Coba terus sampai kegagalan itu bosan menghampirimu. Jadi Anda sukses akhirnya, gagal lagi. Walah, kalau gitu kita harus bersahabat dengan kegagalan. Oke, Pak, ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman? Kita cukup saja. Sudah cukup ya. Oke. Baik, Power People semuanya. Kayaknya kita udah banyak banget yang diobrolin sama Pak Ashadi. Ashadi tadi namanya apa? Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Oke, karena kita udah banyak sekali ngobrol sama Pak Ashadi, sudah dengerin ceritanya Pak Ashadi di Brantas maupun di UP Pacitan yang udah beda bidang-bidang, dari bidang engineering SBM pindah ke turbin, kemudian ke harlistik, dan akhirnya meroket atau mutasi ke UP Tenayan sebagai asmen pemeliharaan. Jadi kalau asmen pemeliharaan di UP Tenayan itu membawai TL apa aja Pak? 7 TL, 7 jadi TL. inventory, mesin 1, mesin 2, kontrol, instrumen kontrol, listrik, rental hard dan rental demo, ada 7 TL. Kalau di sini namanya sudah manajer ya Pak, manajer pemeliharaan. Tapi karena memang unitnya di luar Jawa, namanya asmen pemeliharaan. Tapi insya Allah nanti semoga ketika balik Jawa udah bisa manajer pemeliharaan gitu Pak, atau mungkin engineering tetap PLTS Utami. Ya. Kalau di PLTS ada manajernya tuh Pak, kalau PLTS Utami? Staff aja. Nah, turun Pak kalau kayak gitu. Oke, baik teman-teman, terima kasih Pak Ashadi yang udah mau mampir di Kopi Ketan. Tadi kita sudah mendengarkan Pak Ashadi bahwa ketika menjalin kolaborasi dengan teman-teman karena beda dengan karakteristik atau
perbedaan dari tipe-tipe setiap orang, bagaimanakah cara untuk kita bisa mendekati teman-teman adalah dengan melihat kelebihan maupun kekurangan teman-teman itu dan kita bisa masuk ke dalamnya. Seperti contohnya kita bisa mengikuti hobi-hobi yang mungkin bisa diikuti oleh kita untuk bisa menjalin silaturahmi dengan teman-teman. Itu adalah salah satu tips kunci dari Pak Azhadi sebagai leader kepada stafnya. Dan satu lagi katanya tadi quote-nya, ketika kita gagal, masih banyak orang-orang lain yang gagal. Jadi tetaplah kita terus berjalan sampai kegagalan itu bosan menghampirimu. Oke, siap Pak Azhadi. Terima kasih atas kedatangan di Kopi Ketan. Semoga Pak Azhadi terus meroket, diberikan kelancaran dan kesehatan. Amin, amin, amin. Dan keluarga juga diberikan kesehatan juga Amin. ya Pak. Terima kasih Mbak Cari. Kalau gitu kita tutup acara podcast pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebentar sebelum wassalamualaikum ada bingkisan kecil dari Kopi Ketan. Monggo Pak, jangan dilihat dari ininya ya Pak. Itu yang ngasih. Dari yang ngasih aja. Salam buat Pak Uda ya? Iya, salam buat Pak Uda. Oke, terima kasih. Dadah. Dadah. Ya. Oke.